Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka S. Pramana dengan NIM C1 Channel 24052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wirmia Kaputra SMSI dan Ibu Restuanya Anissa SMAK. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Nah, itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen. Selanjutnya, yaitu objek pajak pertambahan nilai. PPN dikenakan atas untuk yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Untuk yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, kegiatan membangun sendirian dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang kesembilan, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, yaitu tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan UU HPP pada bab 4 Pasal 7 ayat 1. Untuk yang pertama, tarif PPN atau pajak pertambahan nilainya adalah 11%. Yang kedua, tarif PPN 12% paling lambat 1 Januari 2025. Dan yang terakhir, perubahan tarif PPN diatur dalam PP bersama DPR dalam era APBN. Selanjutnya yaitu mekanisme pengkreditan PPN. Pada dasarnya, mekanisme pengkreditan PPN memiliki konsep yang sederhana, yaitu yang pertama, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Nah, yang kedua, jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Selanjutnya, yaitu PPN masuk. Apa itu PPN masuk? PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP. Untuk PPN keluarnya merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Nah, selanjutnya itu contoh perhitungan PPN. Pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta. PPN yang terutang yaitu sebagai berikut: 11% dikali dengan 25 juta didapatlah hasil 2.750.000. PPN sebesar 2.750.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A, sedangkan bagi pengusaha kena pajak B, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Nah, contoh perhitungan PPN untuk PPN keluaran yaitu PT Samdra adalah pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Tentukan besar PPN keluarannya. Untuk harga satu laptopnya yaitu senilai 5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit, lalu dihitungkan dengan 20 dikali dengan 5 juta, didapatlah hasilnya 100 juta. Maka PPN-nya 100 juta dikalikan dengan 11% tarif PPN, didapatlah hasilnya 11 juta. Jadi, PPN sebesar 11 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Untuk selanjutnya, contoh perhitungan PPN masukan. Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 100 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka, PPN keluaran tersebut
dengan pajak masukan. Sebagai berikut, 100 juta dikurang dengan 90 juta, didapatlah hasil 10 juta. Itu adalah PPN kurang bayar. Lalu pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta. Maka PPN keluaran dikurang dengan pajak masukan sama dengan minus 20 juta. Itu kelebihan PPN. Lalu, pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka, PPN keluaran tersebut dikurang dengan pajak masukan, didapatlah hasilnya 20 juta, itu PPN kurang bayar. PPN kurang bayar pada bulan bulan tersebut sebesar 20 juta. Jadi, PPN masa April yaitu senilai 0 atau nihil. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.